Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Irfan dari kelas A Teknik Industri dengan NPM 22163140024. Di sini di video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Babang Suteja. Di video kali ini saya akan mewawancarai terhadap beberapa narasumber teman kosan saya dengan tema wawancara kali ini yaitu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam aktualisasi responden dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada narasumber pertama saya. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh. Nama saya Rifan Wijayanto. Saya berprofesi sebagai mahasiswa di jurusan manajemen. Saya di sini akan sebagai mewawancarakan tentang nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya juga saya berterima kasih kepada kakak yang sudah berkenan sebagai narasumber saya. Baik, kita langsung saja ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Pancasila. Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang berperan sebagai pedoman di kehidupan bernegara. Pedoman di kehidupan ini demi membuat kehidupan yang lebih baik dan teratur. Karena Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga menjadi pedoman. Seperti yang kita ketahui, penerapan nilai Pancasila tidak sesuai yang diharapkan. Contohnya saja seperti banyak pelanggaran di lingkungan masyarakat seperti pembunuhan, perampokan, korupsi, dan pelanggaran lainnya. Di sini dari yang saya sebutkan tadi, saya ingin bertanya kepada kakak, menurut kakak bagaimana sih seharusnya penerapan Pancasila di lingkungan masyarakat yang baik sesuai dengan nilai-nilai pada Pancasila? Kalau bisa langsung dijawab, Kak. Baik, di dalam Pancasila terdapat sila-sila, yaitu pertama itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nilai Pancasila di sila pertama itu seperti menjaga toleransi dan menjaga lingkungan damai antar agama dan mempunyai agama Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu seperti setiap orang mempunyai hak yang sama dan boleh berpendapat kepada orang lain, dan pastinya itu di sila kedua itu saling mengedepankan sikap berhubungan antara orang lain dan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga ada persatuan Indonesia, yaitu kita harus mencintai negara kita sendiri tentunya, karena negara kita itu juga banyak masyarakat yang beda, entah itu sukunya atau rasnya ataupun agamanya. Selanjutnya sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam nilai Pancasila keempat itu, contohnya itu bagi saya adalah mufakat antara orang lain terhadap orang itu sendiri, seperti adanya masalah dan kita juga harus mengikuti mencari solusinya dan berkesempatan secara bersama-sama. Dan terakhir ada nilai Pancasila kelima, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu seperti kita itu harus menjaga adil, atau istilahnya tuh antara kita dan orang-orang sekitar kita harus adanya adil atau keadilan, ibaratnya begitu, dan pastinya mengedepankan sebuah yang menjaga antara kita dan masyarakat di sekitar. Oke, baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Ini jawaban sangat detail sekali ya, maksudnya detail dari sila pertama, 2, 3 sampai ke 5. Ini jawabannya sangat membantu sekali Kak. Terima kasih atas jawabannya. Baik Kak, selanjutnya saya ada pertanyaan, yaitu bagaimana seharusnya mahasiswa menerapkan nilai-nilai Pancasila dan menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar, terutama lingkungan kampus. Baik,
sebagai mahasiswa dalam penerapan nilai Pancasila, yaitu di lingkungan kampus seperti menjaga peraturan di kampus, menaati peraturan juga di kampus, dan tidak melanggar di lingkungan kampus. Sebagai mahasiswa juga kita harus bercerminkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus, karena kampus juga merupakan suatu aktivitas di mana orang-orang itu juga banyak yang ingin menerapkan entah itu aktivitas-aktivitas lainnya. Dan karena kita hidup di negara Indonesia ini yang berideologi Pancasila, maka mahasiswa juga harus menerapkan nilai-nilai Pancasila, karena nilai Pancasila itu mencerminkan kehidupan kita. Oke, terima kasih. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini jawaban yang saya sebagai mahasiswa akan diterapkan di lingkungan kampus saya sendiri, Kak. Baik Kak, di sini ada pertanyaan terakhir yang saya ajukan kepada Kakak, yaitu bagaimana pandangan Kakak terhadap para pelanggar yang melanggar Pancasila atau bagi orang-orang yang belum menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupannya? Baik, bagi saya pandangan orang-orang tersebut tentu saja tidak baik, karena orang tersebut bisa saja melakukan seperti disintegrasi negara kita yang melencengkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya seperti korupsi di Indonesia itu kan lumayan banyak, dan mungkin peraturan-peraturan yang pemerintah ataupun yang kebijakan pemerintah ada juga yang tidak melakukan aturan itu tersebut, seperti tidak membayar pajak ataupun melanggar lalu lintas yang mengganggu masyarakat sekitar dan lain-lain. Selanjutnya ada seperti antar tawuran siswa di sekolah, itu tentu saja tidak baik karena itu berdampak negatif juga kepada siswa-siswa tersebut. Selanjutnya bagi saya orang-orang yang melanggar ataupun melenceng dari nilai-nilai Pancasila itu seharusnya kita harus mendekatkan kepada orang tersebut, seperti saya menerapkan nilai Pancasila kepada orang tersebut, karena tidak berkemungkinan orang itu juga berpengaruh karena kita sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sekian, terima kasih. Baik Kak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Dari pertama jawaban sampai terakhir saya ajukan pertanyaan. Terima kasih sudah menjadi narasumber saya kali ini. Selanjutnya di sini saya akan bertanya terhadap narasumber saya kedua. Baik, masih bersama saya dalam video ini. Di sini saya ada narasumber yang kedua. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu untuk narasumber kedua saya kali ini. Ya, perkenalkan, nama saya Ilyas Fadilah. Saya berprofesi sebagai pekerja di salah satu industri di sekitaran Karawang. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatannya untuk menjadi narasumber saya kali ini. Baik Kak, saya langsung saja ya ingin bertanya, apakah Kakak sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan Kakak sendiri? Menurut saya sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila, seperti contohnya saya mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa, dan saya bisa bergaul dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan saya. Apakah Kakak cuma sila pertama saja yang sudah diterapkan dalam kehidupan Kakak, atau ada sila-sila yang lain yang sudah diterapkan oleh kehidupan Kakak? Ya, tentu saja tidak. Seperti contohnya dalam sila ketiga, saya sering bergaul dengan orang-orang dari berbagai daerah yang ada di Indonesia untuk menyatukan mereka semua dalam satu tujuan, yaitu membentuk Indonesia yang lebih baik. Dan saya juga sering bersosialisasi kepada masyarakat bahwa nilai-nilai Pancasila itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Dika, terima kasih atas jawabannya. Baik Kak, untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya,
Di sini kan kakak sebagai orang yang mudah bergaul di lingkungan masyarakat, seperti yang kita ketahui bahwa penerapan nilai Pancasila belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat. Pertanyaannya, mengapa implementasi nilai-nilai Pancasila belum terwujud sepenuhnya oleh masyarakat tersebut? Menurut saya ada beberapa faktor, yaitu faktor internal, yaitu kesadaran dari masyarakat itu sendiri, dan ada faktor eksternal, yaitu kurangnya kontrol dan kurangnya panutan bagi masyarakat, dan mungkin peran pemerintah juga kurang maksimal dalam mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Oke, baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan terakhir, di sini saya meminta saran dari kakak bagaimana agar masyarakat memahami terhadap nilai-nilai Pancasila tersebut. Menurut saya yang pertama adalah masyarakat harus meningkatkan kesadaran dirinya terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri, dan mungkin peran pemerintah juga harus lebih ditingkatkan dalam mensosialisasikan peran nilai-nilai Pancasila itu sendiri kepada masyarakat, karena menurut saya tidak semua masyarakat Indonesia itu mengetahui apa itu Pancasila, dan sebagai mahasiswa sendiri Anda harus ikut mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila itu kepada masyarakat dan memberikan contoh secara langsung kepada masyarakat. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Di sini saya sebagai mahasiswa akan berusaha turun ke lingkungan masyarakat untuk memperkenalkan nilai Pancasila tersebut agar masyarakat tersebut bisa menerapkan di kehidupannya. Baik, ini adalah narasumber saya terakhir dari video kali ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada kakak yang sudah berkenan untuk narasumber saya. Baik, cukup sekian video dari saya. Saya bermohon maaf apabila banyak kesalahan dalam video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.